Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri, dan di video kali ini kita kembali melanjutkan modul kita teman-teman ya, terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Jadi teman-teman, video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya terkait dengan video posting buku besar. Jadi di video kali ini kita melanjutkan modul kita akan menyusun laporan keuangan sampai dengan jurnal penutup. Jadi video kali ini adalah video penutup dari materi perusahaan dagang teman-teman. Sebenarnya video posting buku besar itu saya sudah buat udah lama juga ya, udah 6 bulan yang lalu, tapi memang kesendat ya, nggak saya lanjutkan karena memang ada banyak materi-materi baru yang saya buat, jadi saya kelupaan untuk melanjutkan modul tersebut. Jadi di video kali ini saya akan mengakhiri materi tersebut dan menyelesaikannya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke modulnya, teman-teman seperti biasa bisa download dulu di kolom deskripsi ya, sudah tersedia modulnya, tersedia untuk di-download. Jadi nanti teman-teman download dan kita buka Excelnya sama-sama, kita pelajari sama-sama teman-teman ya, sesuai dengan yang ditampilkan komputer ini. Mungkin langsung saja ini tampilan komputernya teman-teman. Nah, kita sudah berada di tampilan komputer. Sebelum saya masuk ke laporan keuangan, saya akan flashback sedikit ya, saya akan mereview ulang sedikit. Di video posting buku besar terakhir kita kerjakan sampai dengan neraca saldo, sampai dengan sini teman-teman ya. Nah, saya akan flashback sedikit. Neraca saldo ini asal muasalnya dari mana? Dari buku besar ya, dari sini ya. Di buku besar ada dua format, ada yang berdasarkan jurnal, ini yang diajarkan di lembaga pendidikan, ada yang berdasarkan neraca saldo sementara, ini yang menurut versi saya, yang lebih simpelnya ya. Angka-angka ini dari mana teman-teman? Angka-angka ini dari jurnal, dimana kalau perusahaan dagang itu jurnalnya itu adalah jurnal khusus, ada banyak jurnal ya dari sini. Nah, jadi saya ulang siklusnya, dari bukti transaksi ke jurnal, setelah jurnal selesai, sudah beres, diposting ke buku besar. Dari buku besar diposting ke neraca saldo. Sampailah di sini tahap kita terakhir. Nah, dari neraca saldo ini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengerjakan laporan keuangan, di mana laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Meskipun ada laporan arus kas ya, tidak kita kerjakan. Kita hanya fokus ke 3 laporan keuangan ini saja. Nah, sekarang kita mau menyusun laporan laba ruginya. Di sini teman-teman, kita menggunakan sistem pencatatan periodik, di mana pada laporan laba ruginya ini agak berbeda dengan perusahaan jasa. Kenapa? Karena kita ada mengenal istilahnya HPP. Apa sih itu HPP? HPP adalah harga pokok penjualan. Karena ini menggunakan metode periodik, maka HPP-nya ini dicari menggunakan rumus. Apa sih rumus HPP? Yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih. Ya, pembelian bersih itu komponennya apa? Pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Lalu setelah dapat pembelian bersih ya, dikurangi persediaan akhir, ya, dapatlah harga pokok penjualannya. Jadi, dalam metode periode ini, dalam menghitung stok, kita itu cuma perlu tahu stok awal dan stok akhir saja. Dari mana sih pedoman stok awal dan stok akhir? Dari kartu stok. Jadi, kita cari kartu stok ya teman-teman. Ya, kita lihat kartu stoknya, kartu persediaan. Berapa stok awalnya? 0. Stok akhirnya berapa? 555.000. Oke teman-teman, kita buat di sini. Nah, ini juga kita buat catat di yang di neraca ya. Nah, seperti begitu teman-teman ya. Nah, terus teman-teman bilang, ini kan nggak ada di buku besar ya. Ini kan di buku besar ya nggak ada nih persediaan. Kenapa ditulis di sini? Iya teman-teman, ini nanti kita jurnal pada saat jurnal penutup. Itu nanti ya di jurnal penutup. Sementara kita buat seperti begini dulu ya, karena memang ini kan sistem periodik ya. Kita itu nggak ada buat jurnal, jadi memang dia agak spesial. Oke. Setelah selesai, baru kita pindahkan satu persatu teman-teman dari neraca saldo ke laporan keuangannya. Kita mulai dari penjualan. Penjualan di kredit 13 juta. Retur penjualan, debit. Terus teman-teman, penjualan bersih ini berasal dari mana? Dari penjualan dikurangi retur penjualan. Kenapa dikurangi retur penjualan? Karena retur penjualan saldonya di debit, sedangkan penjualan di kredit ya. Ibarat teman-teman punya penjualan 13 juta, di retur 252.000, maka penjualan teman-teman sisa 12 jutaan ya. Kita masuk lagi nih HPP, persediaan awalnya 0 ya. Pembeliannya berapa? Pembeliannya 10 juta. Retur pembeliannya berapa? 1.100.000. Potongan pembeliannya 10.000. Ini saya warnai yang sudah ya, biar kita lebih gampang. Nah, untuk pembelian saldo di debit 10 jutaan, retur pembelian di kredit ya. Potongan pembelian di kredit ya. Karena ini 2 di kredit sedangkan ini di debit, maka dia tuh saling mengurang ya. Maka didapat pembelian bersihnya itu 9 jutaan. Jadi teman-teman kalau ada pembelian 10 juta, ada retur 1 jutaan, ada potongan pembelian 10.000, maka pembelian bersih teman-teman itu cuma 9 jutaan. Karena 1,1-nya ini di apa ya? 1 jutaannya di retur, 10.000 ya dikasih potongan ya. Terus persediaan akhir. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir sama HPP.
Laba kotor rumusnya apa? Penjualan bersih dikurang HPP sama dengan 4 jutaan ya. Terus tonton input lagi beban-bebannya. Ini saya input saja biar cepat ya. Oke. Setelah diinput semuanya teman-teman, dapatlah kita laba bersihnya. Laba bersih ini kita pindahkan ke sini, ke laporan perubahan modal. Apa rumus laporan perubahan modal? Modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive sama modal akhir. Prive-nya apakah ada? Kita cek. Ternyata ada 1 juta. Kita buat di sini. Oke. Dapatlah modal akhir ya. Modal akhir ini 901 juta ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, oke ya. Setelah selesai, kita sisa input yang di neraca. Kasnya kita pindahkan 67 jutaan, piutang 8 jutaan, tanah gedung kendaraan, tanahnya 500 juta, gedungnya atau bangunan 300 juta, kendaraannya 30 juta ya. Nah, ini saya kasih warna. Sampai di sini teman-teman, perhatikan ya. Di sini ada akun akumulasi perusahaan gedung dan kendaraan. Dia ini komponen dari Aktiva, tapi dia itu berada di kredit. Nah, kenapa dia berada di kredit? Karena ini akan mengurangi nilai perolehan untuk mendapat nilai bukunya. Karena dia berada di Aktiva, tapi dia bersaldo di kredit, maka ini nanti dia akan menjadi minus ya. Berarti akumulasi perusahaan gedungnya di sini jadi minus. Jadi kalau misalnya saya katakan gedung nilai bukunya berapa? Maka 300 juta dikurangi 1.250.000. Dapatlah 298 jutaan. Gitu teman-teman ya istilahnya ya. Dan kenapa dia minus ya baik lagi. Karena dia saldonya di kredit. Tapi posisinya itu di Aktiva. Ya. Oke. Terus hutang usaha kita masukkan. Nah. Sudah selesai teman-teman. Nah. Sudah selesai teman-teman. Sampai sini sudah balance. Ya, sudah balance. Ini berarti kita sudah menyusun laporan keuangan ya teman-teman. Sudah balance. Oke. Setelah selesai ini, kita akan masuk ke jurnal penutup. Nah, pertanyaan teman-teman, kenapa sih kita buat jurnal penutup? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Kenapa sih kita buat jurnal penutup? Kenapa sih nggak kita lanjutin saja? Kan ini sudah balance kok. Ya, sudah balance. Nah, kenapa kita membuat jurnal penutup? Pertama, teman-teman harus tahu konsepnya dulu. Yang namanya laporan laba rugi, ya, ini bersifat akumulasi atau dia bertambah terus. Yang namanya neraca ini bersifat per posisi. Jadi misalnya ini neraca per 31 Desember. Inilah saldonya ya. Jadi dia itu per posisi. Sedangkan kalau laba rugi dia itu per akumulasi. Jadi kalau Januari misalnya 1 juta, Februari 2 juta, ya, Maret 1 juta lagi sampai dengan Desember dia 13 juta. Dengan kata lain dia itu bertambah terus kalau akun-akun di laporan laba rugi ini. Jadi, kalau kita tidak membuat jurnal penutup, ini akan bertambah terus, teman-teman. Ya, akan bertambah terus. Dengan kita membuat jurnal penutup, kita membuat ini saldonya menjadi 0. Ya, jadi, dengan kata lain, kita itu bisa tahu, misalnya periode 2018, dia tuh penjualannya itu berapa. Kalau kita nggak buat jurnal penutup, nanti periode 2019 terakumulasi penjualan periode 2018. Ya, dia nggak 1 tahun lagi. Tambah terus dia. Jadi, maka itu kita mau buat jurnal penutup supaya per periode itu dia 0 lagi, reset lagi dia, restart lagi istilahnya ya. Jadi bagaimana cara membuat jurnal penutup ya? Sebenarnya teman-teman bisa nonton video saya ya, saya udah bahas terkait dengan jurnal penutup, tapi khusus untuk perusahaan dagang memang dia ada penyesuaian sedikit. Nah, ini saya kasih poin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman ingat di perusahaan jasa ya, jurnal penutupnya itu hanya 4 poin. 1, 2, 3, 4. Pertama, disesuaikan pendapatannya. Kedua, disesuaikan bebannya. Ketiga, disesuaikan modalnya. Yang keempat, disesuaikan prive-nya. Khusus perusahaan dagang, ada tambah 1 poin. Penyesuaian persediaannya. Tapi ini khusus untuk metode periode ya, bukan perpetual. Jadi, saya akan kembali ke neraca saldo ini, teman-teman. Ya. Supaya mudah mengerjakannya, kita klasifikasi dulu. Yang mana akun-akun laporan laba rugi. Ya, ternyata ada ini teman-teman, ada di sini laporan laba rugi akun-akunnya. Ya, untuk yang kredit, nih yang kredit ada penjualan, retur pembelian, potongan pembelian ya. Nih akan kita pindahkan ke debit. Ya, untuk yang debit akan kita pindahkan ke kredit. Nah, terus teman-teman bilang, kenapa begitu? Iya dong, kan kita mau nolkan saldonya. Jadi khusus untuk penjualan, retur pembelian dan potongan pembelian, ini mau kita pindahkan dia ke debit. Nah ini. Penjualan, retur pembelian, potongan pembelian. Kita pindahkan dia ke debit. Ya. Kreditnya apa? Itisar laba rugi. Oke, dapat. Untuk yang ini teman-teman, yang debit semua kita pindahkan ke kredit. Ya.
Dari pembelian, retur penjualan, beban-beban, sampai seterusnya. Ya, pembelian, retur penjualan, beban-beban. Dan ke kredit. Debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Oke, ini sudah selesai ya, poin 1, poin 2 ya. Nah, poin ketiga, kita membuat jurnalnya itu penyesuaian terhadap persediaannya. Jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan awal, terus persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Ini sudah baku, ya. Sudah baku. Kenapa sih kita buat jurnal ini? Nah, kebetulan pada pembukuan kita, persediaan awalnya itu nggak ada. Ya, seandainya kalau ini bisa berlanjut ke periode selanjutnya, tentu persediaan akhir ini yang 555.000 ini akan menjadi persediaan awal di periode selanjutnya, ya. Dengan kata lain, ya ini saya jelaskan step by step ya. Dengan kata lain, metode periode dia itu hanya akan menyesuaikan persediaannya itu pada akhir periode, ya. Dengan catatan persediaan awal periode akan dihapuskan dengan ditaruh di kredit, ya. Dan saldo akhir periode akan dicantumkan dengan ditaruh di debit. Ya, saya ulangi sekali lagi biar jelas ya. Dia itu hanya perlu mengetahui saldo persediaan akhir periode. Nah, dari mana dasar saldo akhir persediaan periode? Itu berasal dari kartu stok. Jadi, kalau kartu stoknya amburadul, maka nanti impact-nya ke pembukuannya itu juga amburadul. Makanya itu metode periode itu sangat penting kartu stoknya itu. Kalau kartu stoknya itu rapi, kartu persediaannya itu rapi, angkanya ini akan real. Tapi kalau kartu persediaannya itu tidak rapi, atau berantakan ya, atau nggak pas, angkanya ini akan lari. Meskipun dia tetap balance, ya, tetap bisa tutup buku. Tapi nilai laba rugi kita itu nggak real lagi. Berbeda dengan metode perpetual. Metode perpetual itu dia setiap transaksi di cross check persediaannya. Nah, itulah kelemahan metode periode. Tapi kelebihan metode periode dia itu lebih simple, ya, karena kita hanya perlu cek visi. Dan sehari-hari kita jurnalnya itu lebih gampang karena dia itu menggunakan rumus HPP. Berbeda dengan metode perpetual yang jurnalnya itu banyak banget ya. Dan langsung dikontrol persediaannya. Kalau persediaannya banyak banget pasti akan susah, ya. Jadi ini sekedar informasi untuk poin ketiga. Kenapa sih persediaan awalnya dikredit? Karena dia mau menghapus saldo persediaan awalnya ini, ya. Dan kenapa persediaan akhirnya di debit? Karena dia mau menjadikan saldo akhir persediaan menjadi yang di pembukuan, gitu ya. Itulah metode periode. Dan tentu harus lihat ya, persediaan awal dan persediaan akhir di sini harus sama dengan yang di laporan keuangan di sini, teman-teman. Persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ya, harus sama ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Lanjut lagi yang poin keempat. Yang poin keempat ini sebenarnya untuk melihat laba atau rugi. Ingat ya, kalau ikhtisar laba rugi nilai besar kredit, maka dia itu laba. Kalau laba itu modalnya di kredit. Kalau ikhtisar laba ruginya nih lebih besar di debit, maka dia itu rugi, maka modalnya di debit. Ini kebetulan ikhtisar laba ruginya lebih besar di kredit, ya. 14 juta tambah 555 dikurangi 12 jutaan. Dapatlah 2 jutaan. Lalu yang kelima itu adalah penyesuaian privé. Karena dia ada privé, maka kita harus sesuaikan dengan modal. Modal kita menjadi berkurang debit, privénya hilang di kredit, ya. 1 juta, 1 juta. Nah, setelah kita selesai membuat jurnal penutup, ini kita posting kembali ke buku besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada 2 sheet, ada buku besar setelah penutupan dan buku besar sebelum penutupan. Sebenarnya buku besarnya itu cuma satu jenis, tapi ini sengaja saya split menjadi 2. Jadi kalau nanti teman-teman kerjakan, langsung kerjakan di satu tempat saja. Ini saya sengaja split supaya lebih gampang dimengerti, lebih jelas ya. Langsung saja kita yang ke sini ya. Ini sudah saya input teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat modal 1 juta, 2 juta 115 ini berasal dari neraca saldo sementara. Kalau ini yang dari pembukuan, teman bisa lihat nih. 2115 dan 1 juta. Nah, saya kasih warna lain ya. Oke. Terus privé 1 juta di kredit. Nah, ini ya. Terus penjualan 13 juta di debit. Nih, oke. Terus retur penjualan 292.500 sama 10.345. Nih. Pembelian sama retur penjualan. Oke, ya. Retur pembelian potongan pembelian 1.100.000 sama 10.000. Nih. Oke. Beban listrik, beban gaji ya 100, 250, 1250, 312. Nih ya. Udah juga teman-teman ya. Nah, terus di sini ada akun baru yaitu ikhtisar laba rugi dan persediaan teman-teman ya. Untuk ikhtisar laba rugi teman-teman input ya 14.110.555 nih. Oke. Terus 12.550.215. Nah, khusus ikhtisar laba rugi teman-teman harus perhatikan ya. Ini harus 0 ya. Kalau nggak 0 berarti teman-teman salah. Jadi harus perhatikan banget. Dia harus 0.
Ini karena sudah 0 berarti benar. Terus ada akun baru yaitu persediaan. Ini teman-teman, 555.000. Kita masukkan dia ke debit. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, selanjutnya itu, step selanjutnya itu teman-teman, kan kita sudah posting ke buku besar nih. Kita posting kembali ke neraca saldo. Nih. Nah, neraca saldonya itu kita masukkan lagi teman-teman. Kas 67 jutaan. Nih, masukin lagi. Oke, masuk. Piutang 8575 ya. Tanah 500 juta. Nah, untuk persediaan nih nanti saya taruh di apa yang di bawah ya. Lihat dulu yang ada. Bangunan, kendaraan 330 juta. Oke. Terus akumulasi penyusutan. Nah, ini ya 1250, 312.500. Utang dagang 4290 ya. Oke. Untuk modal, nah dia sudah menjadi 901, kita cantumkan teman-teman ya. Untuk prive habis ya, penjualan nggak ada, retur nggak ada, pembelian nggak ada, retur pembelian, potongan, beban-beban nggak ada ya, semua nol ya. Tentu bisa lihat di Excel-nya. Dan untuk persediaan ternyata dia ada saldo 555.000 ini teman-teman. Nah, setelah sampai sini ya ini harus balance. Teman-teman posting kembali, tapi postingnya nggak di laporan laba rugi lagi, langsung ke neraca, dalam arti neraca awal. Nah, ini 67, 837500, ini 8575 ya. Ini bisa lihat, ini 555 ya. Oke, 500 330 ini teman-teman ya, sama 1250 312.500 nih ya. 4290 dan 901. Oke, sudah teman-teman, sudah balance. Nah, jadi inilah neraca awalnya. Terus kita bandingkan teman-teman, neraca awalnya dengan neraca yang tadi sebelum penutupan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini sama percis teman-teman ya, sama percis. Ini saya hilangkan dulu warnanya ya. Saya mau share kepada teman-teman di mana sih bedanya. Untuk neraca awal, teman-teman bisa lihat ya, semuanya itu komponennya itu sama percis. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, terus teman-teman bilang, jadi bedanya di mana bang? Ya kan? Nah, bedanya itu untuk neraca setelah penutupan, teman-teman lihat nih, ini sudah kosong semua teman-teman. Ya, sudah kosong semuanya. Dalam arti sudah kita konversikan semuanya ke modal. Sedangkan ini belum teman-teman. Nah, ini belum dikonversikan. Nah, ini saya kasih hilangkan warnanya. Ini belum dikonversikan. Nah, sehingga pembukuan ini belum bisa kita lanjutkan ke periode selanjutnya. Ya, kenapa? Karena dia itu masih berakumulasi. Kalau kita paksa lanjutkan, nanti kalau ada penjualan dia bertambah di periode yang ini. Kalau sedangkan ini dia itu sudah nol teman-teman. Ya, kita sudah siap untuk melanjutkan ke pembukuan periode selanjutnya. Sisa kita masuk lagi ke proses jurnal. Nanti tutup buku lagi dan lain sebagainya. Sudah ada saldo awalnya. Nah, itulah tujuan jurnal penutup ini teman-teman. Jadi, jika kita sudah sampai tahap ini, kita sudah siap untuk masuk ke periode selanjutnya. Sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsipnya itu going concern atau berkelanjutan. Nah, itulah pentingnya membuat jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup itu nggak boleh nggak dibuat. Harus dibuat kalau kita mau menutup periode pembukuan sekarang untuk lanjut ke periode selanjutnya. Kalau nggak buat gimana? Ya, nanti dia itu akan berakumulasi terus di laporan laba ruginya, seperti yang saya katakan tadi. Itulah pentingnya membuat jurnal penutup. Meskipun di neracanya itu sama percis, tapi bedanya itu di akun-akun laporan laba ruginya. Semuanya itu sudah kereset, sudah nol, dan sudah dikonversikan ke bagian modal semuanya. Ya, itu dia teman-teman. Nah, ini kita sudah bersiap untuk lanjut. Dan mungkin kita sudah selesai membahas materinya. Dan ini sebenarnya gampang banget sih, ini cuma pindah-pindah saja. Yang teman-teman mesti tahu banget itu hanya konsepnya saja, konsep dasarnya. Bagaimana dia itu proses pindah-pindahnya saja. Untuk jurnal sih nggak ada lagi sih. Jadi sebenarnya proses tutup buku itu sebenarnya menyenangkan ya. Seperti main puzzle istilahnya. Masuk-masukin ya. Kayak main puzzle lah gitulah. Dan ingat teman-teman, dalam proses pemindahannya itu harus hati-hati ya. Misalnya dia posisinya di debit, jangan ditaruh di kredit. Kalau teman-teman taruh di kredit, nanti bisa nggak balance ya. Jadi paling gampang gimana? Pakailah fitur stabilo, fitur warna di Excel. Jadi kita itu nggak tertukar. Ya minimal at least kita itu nggak mudah silap lah gitu ya. Nah mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Jika teman-teman masih nggak paham, boleh komentar. Nanti saya buat video lainnya lagi yang lebih membantu dan memahami lagi. Tapi sebenarnya konsepnya ini sih cuma pindah-pindah doang tutup buku itu ya. Karena dia itu nggak ada menjurnal dan nggak ada menggunakan logika lagi sih sebenarnya.
cuma gimana kita pindahkan dan menyusunnya saja. Mungkin itu tonton video dari saya. Mohon maaf banget jika punya banyak kekurangan, jika masih punya banyak salah-salah, mohon maaf banget ya. Tonton boleh komentar saja jika nggak paham, nanti akan saya bantu. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!